Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Duta Kita TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang satu tema mengenai TBC, dan kita tadi sudah sampai ke penyebab dari TBC yaitu bakteri ya dokter ya, bakteri Mycobacterium. Oke namanya. Boleh silakan dilanjutkan untuk Dokter Putri tentang TBC. Nih, tadi kita ngomongin kalau si bakterinya ini benar-benar kuat ya. Ya. Kan juga bakteri ini bisa bertahan di dalam tubuh kita bertahun-tahun dalam keadaan laten atau tertidur gitu. Jadi dia memang tidak menimbulkan gejala, tapi ternyata ada di dalam tubuh kita. Kita tuh masing-masing nggak tahu ya apakah di dalam tubuh kita itu sudah ada bakteri apa, tapi karena tidak bermanifestasi jadi kita tidak merasa ada sesuatu hal yang berbeda begitu. Berarti bakteri ini memang ada gitu di tubuh kita dokter? Kalau kita pernah misalnya ada pasien dengan TBC ya, terus kita ada berkontak, ada kemungkinan tuh bakterinya itu menular ke kita, tapi mungkin karena sistem kekebalan tubuh kita bagus pada saat itu, jadi kita tidak menimbulkan gejala, tapi dia tetap ada di dalam tubuh kita dalam keadaan tertidur gitu. Tapi kalau nanti suatu waktu sistem kekebalan tubuh kita lagi drop, akhirnya kita juga bisa tuh menimbulkan gejala TBC gitu. Jadi bakteri ini sensitif terhadap sinar ultraviolet ya, dan dapat dimatikan dengan paparan sinar matahari langsung. Nah ini makanya kita kalau ada pasien TBC kita sarankan untuk jendela-jendela di rumahnya itu dibuka kalau pagi, berjemur begitu. Kenapa? Karena ya walaupun bakteri ini terkategorikan bakteri yang kuat, ternyata dia bisa mati dengan matahari yang langsung, dengan sinar matahari langsung ya. Oke. Ini mengapa penting kita bahas ini, dan mungkin pastinya orang-orang atau masyarakat di rumah tuh sudah tahu ya tentang TBC ini, sudah pernah dengar lah setidaknya. Tetapi kenapa terus diulang, terus dibahas begitu? Karena memang di Indonesia sendiri kasusnya itu masih sangat tinggi dengan capaian yang belum sampai target gitu ya. Ini ya, aku kasih data capaian tahun 2024. Ini kita bahas ini ada. Jadi TBC itu dia ada yang sensitif obat, ada yang resisten obat. Maksudnya apa? Sensitif obat itu dia dengan obat penyakitnya bisa teratasi, bakterinya bisa mati begitu, bisa nggak ada lagi di dalam tubuh manusia. Tetapi ada juga yang resisten obat. Resisten obat tuh dia udah nggak mempan sama antibiotik. Makanya nanti akan ada kombinasi obat. Kemudian ada lagi OAT ya, obat antituberkulosis kategori 1, kategori 2. Itu semua karena si bakterinya ini nih sangat kuat gitu. Jadi untuk pengobatan perlu banyak kategori untuk menghilangkannya. Jadi ada dua ya dok, ada dua macam TBC ya? Ada dua, ya ada yang sensitif obat, ada yang resisten obat. Nah kebanyakan dok itu yang mana nih? Nah kalau di kasus di puskesmas saya ya masih sensitif obat dia, tapi beberapa waktu itu saya ada di tugas di puskesmas lama, itu memang sudah banyak sekali yang resistensi obat. Itu harus dicek lagi apakah dia resisten obat atau sensitif obat begitu. Oke, ini nih targetnya ini kan 100%, tapi ternyata ini masih yang sensitif obat itu masih 80% gitu, masih 90% capaiannya. Terus yang resisten obat masih 68% ya. Ini tuh sebenarnya tugas kita sama-sama, bukan cuma tugas nakesnya aja. Tugas kita sama-sama dalam artian misalnya nih ada pasien TBC di sekitar rumah kita. Terus kita bukan menjauhi, tapi kalau kita deket nih rumahnya sama kita atau kita tinggal serumah, berarti kita coba untuk memeriksakan diri juga, bukan untuk jangan takut gitu. Jadi kita tuh meriksakan diri untuk lihat kita nih juga terinfeksi atau enggak gitu. Istilahnya jaga-jaga ya dok? Iya, istilahnya jaga-jaga. Kalau terinfeksi kan ada obatnya. Ini tenang ya teman-teman, ini ada obatnya. Walaupun obatnya itu harus diminum dalam jangka waktu yang lama, tapi obatnya ini gratis ya, di cover sama pemerintah. Nah ini ya, kalau secara statistik sebenarnya juga memang masih
banyak di seluruh dunia. Begitu. Nah, untuk gejala-gejalanya nih, gejala TBC aktif. Tadi yang dijelaskan atau yang ditanyain ya sama Bang Fahmi, biasanya ada nggak sih batuk berdarah begitu? Iya, salah satunya adalah batuk berdarah, batuk yang juga batuknya kalau kita bilang tuh batuk lama, lebih dari 2 minggu, lebih dari 3 minggu, itu kita sudah harus curigai kalau pasien ini bukan batuk biasa, bukan batuk alergi biasa, bukan batuk karena bakteri yang biasa. Jadi kita coba kirim untuk cek dahaknya biasanya ya. Nah, beberapa gejala yang lain yang paling sering juga adalah demam. Demamnya itu ya kalau malam hari demam gitu. Demamnya nggak yang tinggi banget, tapi demam sumir-sumir ya kalau kita ngomongnya. Terus juga keringat di malam hari, terus berat badannya kok tiba-tiba turun. Dalam 1 bulan ini tuh turun, Dok, padahal saya merasa makannya masih oke gitu, bukan lagi diet juga, tiba-tiba turun. Terus nafsu makan juga, karena nafsu makan turun jadi berat badannya tadi turun ya. Terus juga fatigue tuh kayak capek gitu, capek, kelelahan, terus ada nyeri dada juga, batuk yang persisten, dan ini tadi hemoptisis, batuk yang disertai dengan darah. Jadi ini seperti bukan batuk yang biasa ya. Kalau batuk biasa itu kita ya paling batuk kering atau batuk berdahak. Biasanya batuk berdahak hijau atau berdahak putih itu bukan TBC, tapi TBC. Tetap kita harus coba cek kalau memang batuknya sudah lama, apalagi kalau sudah disertai darah gitu. Nah, dia ini kan menular ya. Ini seperti ilustrasinya nih. Jadi ilustrasinya ada pasien batuk ternyata dia nggak pakai masker atau cara batuknya itu kurang tepat. Cara batuk yang tepat itu harus kita tutup pakai tisu, terus tisunya langsung dibuang ke tempat sampah yang infeksius ya. Atau kalau memang dalam keadaan tidak ada tisu, tidak ada penutup mulut, tidak ada sapu tangan, batuknya ke lengan bagian dalam. Jadi kayak gini ya batuknya, bukan yang batuk langsung gitu. Bagi ada bunyi-bunyinya berdahak kayak gitu kan kasihan ya, teman-temannya, lingkungannya juga kasihan. Belum tentu semua orang siap ya dengan kan ada kalau teman kita batuk ya kita akhirnya pakai masker. Tapi kalau tiba-tiba batuk kan kita nggak bisa siap gitu. Nah, ini ketika dia batuk itu kan ada droplet namanya. Droplet itu kayak percikan. Percikan yang keluar kan kalau kita batuk, kita bersin atau kita ngomong bahkan itu ada percikan. Pasien-pasien yang sedang terinfeksi TBC, dropletnya itu bisa mengandung si bakteri Mycobacterium tuberculosa tadi. Kasihan ya orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya, akhirnya juga bisa mendapatkan bakteri itu. Jadi kita lagi ngomong, percik, masuk dia ke dalam sistem pernafasan tadi seperti yang dijelaskan di depan. Masuk akhirnya bisa saja mungkin nih si ibu lagi hamil ya, dalam kondisi sistem kekebalan tubuhnya lagi drop, atau anak-anak ya, itu gampang sekali untuk terinfeksi juga dari pasien TBC ya masuk. Atau bisa saja walaupun nggak ada percikan nih, katakanlah nggak ada percikan, udara pun juga bisa membawa ya, airborne, bisa membawa bakteri tadi begitu. Atau secara tidak langsung, misal sesudah batuk dia tutup pakai tangan, telapak tangannya kemudian megang gelas atau megang pulpen tanpa dia cuci tangan terlebih dahulu. Ada orang lain pinjam pulpen, terus dia peganglah pulpen itu kan tadi dropletnya kan bisa menempel ya. Terus dia makan, itu masuk tuh. Jadi sebagai jalan masuk si bakteri tadi. Makanya kita kalau personal hygiene itu tidak cuma saat COVID saja, tapi sampai sekarang pun kita juga harus tetap menerapkan protokol hidup sehat ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu tetap harus dilakukan. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan untuk ke gejala TBC parunya, penjelasannya kita mau jeda iklan dulu ya. Nah baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.